Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba lagi di Renungan Malam pada hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar kelak kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-28 yang menyatakan, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik Bapa,' tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya.'" Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Maranatha. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita diberikan sebuah pilihan, mana lebih baik mengatakan ya, tapi tidak melakukan, atau sebaliknya mengatakan tidak, tapi kemudian kita melakukan? Tentu pilihan kedua jauh lebih baik untuk dipilih. Kita awalnya menolak, tapi kemudian kita juga melakukan. Ketimbang kita bilang ya, tapi kemudian kita melakukan B, kita melakukan yang lain, kita tidak melakukannya. Karena kebohongan jauh lebih menyakitkan ketika tidak diiringi oleh sebuah permintaan maaf dan juga penyesalan dan kesedihan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ketika kita meminta sesuatu, kita minta kepada orang untuk kamu melakukan ini, gitu. Kita bilang ya, tapi kemudian kita tidak melakukannya. Lalu kita minta ke orang lain dan orang tersebut bilang tidak, tapi kemudian dia menyesal, dia minta maaf bahwa dia mau melakukan hal tersebut. Tentu kita akan lebih tergugah kepada orang yang kedua dibandingkan orang yang pertama. Kita akan merasakan kebencian dan kemarahan karena dibohongi. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, hal inilah yang hendak disampaikan dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan, bahwa dalam kehidupan orang-orang pada masa itu, para pemimpin-pemimpin rohani, orang-orang Farisi, para imam-imam kepala, mereka merasa diri sebagai orang yang saleh, yang begitu banyak melakukan kehendak Tuhan, yang begitu tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi pada dasarnya mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka merasa diri saleh, mereka merasa diri benar, tetapi pada dasarnya mereka enggan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka tidak hidup dalam kasih, mereka mengabaikan apa yang mereka tahu. Sebaliknya, orang-orang yang dianggap najis, orang-orang yang dianggap pendosa seperti perempuan sundal dan juga para pemungut cukai, mereka justru melakukan apa yang dikehendaki. Mereka justru punya kesediaan untuk melakukan pertobatan. Ketika Tuhan menyampaikan bahwa inilah jalan kebenaran, maka mereka bersedia untuk bertobat, mereka bersedia untuk mengikuti jalan kebenaran tersebut.
Dari kisah ini, dari perumpamaan ini, kita mau belajar tentang bagaimana setiap kita yang merasa kita benar, kita tidak berdosa, keangkuhan dan keegoisan kita sebagai manusia seringkali demikian. Kita hidup seperti orang-orang Farisi atau juga para imam-imam kepala yang merasa hebat, yang merasa diri lebih baik dibandingkan orang-orang yang kita nilai adalah pendosa. Contohnya, kita memandang rendah para pekerja seks karena pekerjaannya. Kita memandang rendah mereka yang sehari-hari bekerja sebagai rentenir atau pemungut hutang. Kita memandang rendah mereka karena kita menganggap bahwa mereka adalah pendosa. Sedangkan kita yang hidup mungkin sebagai karyawan, kita yang hidup sebagai guru, kita yang hidup sebagai orang-orang yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa diri kita adalah diri yang paling benar. Kita merasa hebat karena ya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bekerja bukan dalam rangka menyusahkan orang lain. Kita bekerja boleh dikatakan halal begitu. Kita bekerja dengan baik, tapi kemudian kita mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bekerja dengan baik, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita pergi ke gereja, lalu setelah pulang gereja kita melakukan lagi dosa-dosa, kita lakukan lagi pelanggaran-pelanggaran. Sedangkan para pembuat dosa, mereka yang adalah pekerja seks, mereka yang bekerja memungut atau menjadi penagih hutang, mereka setiap hari mengaku akan dosa dan kesalahan mereka. Mereka bersedia untuk melakukan pertobatan dan meninggalkan pekerjaan mereka sekalipun jika itu adalah pekerjaan yang salah. Dan siapakah yang sebenarnya baik menurut cerita kita pada malam hari ini? Ya, yang menurut cerita atau kisah dari perumpamaan Yesus ini adalah mereka yang bersedia untuk bertobat, mereka yang bersedia untuk mengoreksi diri, bukan mereka yang merasa angkuh, merasa diri hebat. Gitu. Di akhir minggu Advent ketiga ini, mari kita bersama mengintrospeksi diri, mengubah pola pikir, mengubah tingkah laku, dan mengubah apa yang menjadi pikiran kita bahwa kita adalah orang yang tidak berdosa. Kita adalah orang yang hebat. Mari kita bersama mengintrospeksi diri kita kembali. Sudahkah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita? Ataukah kita sama seperti orang-orang Farisi dan para imam-imam kepala yang merasa hebat, yang merasa tinggi hati karena kita merasa telah bekerja dengan baik, kita telah turut serta dalam berbagai ibadah, kita telah berdoa setiap hari, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari bersama mengintrospeksi diri, mari kita melihat kembali apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Mari menjadi pelaku firman Tuhan dengan senantiasa mau mengintrospeksi diri dan tidak menjudge orang-orang di sekitar kita sebagai orang-orang pendosa tanpa melihat kembali kedalaman hati kita. Tuhan memberkati dan memampukan setiap kita untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing di minggu penantian ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang boleh mengajarkan kami untuk tidak menjudge orang lain, untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang tidak hanya mendengarkan firman-Mu namun juga bersedia untuk mengubah diri kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari, berkati dan tuntun kami selalu. Inilah doa, inilah syukur kami panjatkan kepadamu. Dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.